Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, kita semua dalam lindungan Tuhan dan dalam berkat dan anugerah yang daripada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah GPDI Betani. Saat ini dimanapun kita berada, kita mau siapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan dan kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau angkat pujian kita. Kita mau nyatakan kepada Tuhan, Tuhan Engkaulah satu-satunya dalam kehidupan kami. Namamu indah Tuhan. Hanya Engkau yang kami ingini, bukan emas, bukan perak, bukan permata, melainkan pribadi Yesus yang kita inginkan dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Amin. Haleluya. Mari kita mau nyatakan ini melalui pujian kita. Namamu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Amin. Yang menjadi pujian kami Tuhan. Yesus, namamu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Mari katakan yang ku mau. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya, yang terbaik di dalam hidup. Mari lebih lagi kita mau nyatakan yang ku mau. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Haleluya,
Tuhan, Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun Bapak Ibu berada. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, kita kembali bertemu pada pagi hari ini dalam nuansa ibadah. Biarlah pagi hari ini hidup kita boleh bersyukur kepada Tuhan, karena ketika tadi pagi kita bangun dalam keadaan tubuh sehat, kita dapat bertemu dalam nuansa ibadah, boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kita diberkati dalam ibadah pada pagi hari ini. Saya percaya pujian tadi memberkati Bapak Ibu dan saya, dan tiba gilirannya kita akan kembali belajar firman Tuhan. Firman Tuhan tetap diambil dari periskop yang sama. Sudah beberapa minggu ini kita ambil firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 16 dari ayat 19 sampai 31 yang menceritakan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Saya akan baca ayat firman Tuhan, demikian bunyi firman Tuhan. Orang kaya dan Lazarus yang miskin, ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Amin. Kita berdoa dulu. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kembali pada pagi hari ini, kami boleh diperdengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan supaya firman-Mu memberkati kami semua pendengar dimanapun berada, dan memberkati hamba-Mu dengan pengurapan yang khusus, supaya hanya oleh pengurapan-Mu saja memampukan hamba-Mu untuk menjelaskan kebenaran firman-Mu, dan Engkau urapi Tuhan supaya memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, kami mau sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya, amin. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah beberapa minggu ini kita tetap mengambil dari bahan yang sama, dari sumber yang sama, yaitu bercerita tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa kau tidak berpindah dari sumber yang sama? Karena dalam sumber ini yang menceritakan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin, itu hidup di dalam dua alam, hidup di dalam dunia seperti kita hidup sekarang, dan juga hidup di dalam kehidupan kekal setelah kematian. Jadi berarti kalau kita menelusuri kehidupannya sama seperti kita mempelajari kehidupan kita nanti akan berakhir sampai kekekalan, berarti bahwa banyak sumber yang bisa kita pelajari dari perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Nah minggu lalu kita belajar tentang betapa bernilainya, berharganya kita di mata Tuhan. Sebab Tuhan sendiri katakan kepada umatnya, umat pilihannya yaitu bangsa Israel melalui Musa, yang dikatakan di dalam Ulangan, di dalam Keluaran pasal 19 ayat 5 di sana dikatakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka kamu akan kujadikan harta kesayanganku di antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa umat pilihannya menjadi harta kesayangan Tuhan sendiri di antara segala bangsa. Nah, 2 minggu lalu juga kita belajar bagaimana bahwa orang kaya ini diperdaya oleh harta kekayaannya, sebab dia dalam hidupnya kurang mewaspadai arah langkah hidupnya.
Ya, kita sendiri tahu bahwa harta dapat mencondongkan hati kita, mengarahkan pandangan hidup kita. Karena Yesus katakan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 21, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Mengapa hati? Karena hati ini dari dalam hati. Amsal katakan, Amsal pasal yang ke-4 ayat 23 di sana dikatakan bahwa dari dalam hati itulah timbul segala mata air kehidupan, sumber kehidupan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita kembali meneliti kebenaran firman Tuhan, dan saya ingin memberikan tema pagi hari ini bahwa harta yang kita miliki mempunyai resiko untuk bagi kehidupan kita dalam perjalanan iman kita. Dengan singkat ya, tema saya akan sebutkan yaitu the peril of riches, artinya resiko kekayaan bagi kehidupan kita. Harta mengandung resiko juga. Oleh sebab itu mari kita perhatikan dengan baik-baik. Saya ajak Bapak Ibu kembali melihat ayat pertama. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Kita sudah tahu bahwa orang kaya ini yang hidup dengan kemewahan. Di depan mata ada Lazarus yang tinggal di halaman rumahnya, yang makannya tergantung daripada makanan yang jatuh dari meja orang kaya ini. Ini pun tidak diperhatikannya. Kenapa? Karena disebutkan setiap hari orang kaya ini bersukaria dalam kemewahannya. Perhatikan Bapak Ibu, harta kita butuhkan. Kita memang hidup diberkati, tetapi perhatikan, waspadai jalanmu, jangan sampai harta ini mempengaruhi arah langkah hidupmu. Karena harta yang kita miliki, kalau kita tidak waspadai, memiliki resiko bagi perjalanan iman kita. Kita lihat di sini satu contoh. Tuhan Yesus memberikan contoh juga di dalam Injil yang sama, yaitu Injil Lukas. Saya akan baca dari ayat yang ke-13. Periskop oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi tema orang kaya yang bodoh. Saya akan bacakan, Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Mungkin ini adalah orang yang sudah tidak ada ibu bapanya, mungkin hartanya dikuasai lebih banyak oleh saudara-saudaranya, sehingga dia merasa tidak puas. Dia datang kepada Yesus, minta Yesus menjadi hakim, menjadi perantara, supaya kepada saudaranya, jangan lupa dong dibagikan harta juga bagi dia. Jawaban Yesus demikian, dia katakan begini, katanya lagi, ya. Tetapi Yesus berkata di ayat 14, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Yesus lebih lanjut katakan begini, katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya." Memang yang datang kepada Yesus satu pribadi, tetapi Yesus berkata kepada mereka, kepada khalayak ramai. Berarti firman Tuhan ini juga bagi kita. Dia mengingatkan kita, waspadalah dan berjaga-jaga dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada harta kekayaannya. Nah, di sini kita perhatikan, hidup kita tidak tergantung dari harta kekayaan. Memang kita diberkati dengan harta, tapi jangan gantungkan hidupmu pada harta. Coba lihat, Yesus lebih lanjut memberikan perumpamaan, menceritakan bagaimana seseorang yang hidupnya dia bergantung pada hartanya. Ayat selanjutnya saya baca. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Kembali di dalam Alkitab, orang kaya ini tidak disebutkan namanya. Bisa mewakili Anda dan bisa mewakili saya, dan bisa mewakili siapapun pendengar pada saat pagi hari ini. Dia katakan lebih lanjut, ya, kita baca. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Orang ini sangat kaya raya, punya tanah yang banyak. Wow, sekarang kalau punya tanah luar biasa.
Harga tanah melambung terus apalagi kalau sudah dibuka sarana dan prasarana jalan oleh pemerintah. Dulu harganya sedikit, sekarang menjadi melambung. Dikatakan harta orang ini cukup banyak, hartanya banyak, tanahnya banyak. Nah, kalau zaman dulu tanah banyak berarti hasil pertaniannya banyak. Makanya selanjutnya dikatakan demikian di dalam ayat firman Tuhan. Di ayat 18, lalu katanya, inilah yang akan kuperbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Nah, perhatikan, dia berpikir dalam jiwa hatinya, ya, dia katakan kepada jiwanya, jiwaku, sudah banyak makanan tertimbun untuk bertahun-tahun, bersenang-senanglah, nikmatilah, ya. Berarti sungguh dia berharap bahwa dengan harta yang dikumpulkan, dimasukkan dalam lumbung untuk mencukupi makanan dia setiap hari sampai bertahun-tahun. Bukankah di sini berarti dia sangat bergantung kepada timbunan makanan dari harta yang diperoleh, yang disimpan dalam bentuk makanan, persediaan makanan di lumbung yang dirombak. Sudah besar, kurang besar, dirombak lagi supaya menimbun barang makanan yang cukup banyak untuk hidupnya bertahun-tahun. Tetapi reaksi Yesus katakan begini dalam ayat selanjutnya, di sana dikatakan, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apakah yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nantinya? Halo, banyak orang bekerja, terkadang sampai melupakan jam dan waktu untuk bersatu teduh dengan Tuhan. Ada lupa juga bersatu teduh, berquality time dengan keluarga. Hidupnya menjadi workaholic, artinya kerja, dari pagi kerja, sore kerja, malam kerja, sampai tidak tahu waktu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena memburu harta. Memburu harta. Apapun dia bisa beli, apapun dia bisa beli dengan hartanya. Akhirnya, coba lihat di sini, hidupnya tergantung kepada harta. Padahal di ayat sebelumnya Yesus katakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Buktinya, Yesus katakan, hai engkau orang bodoh. Firman Tuhan katakan, malam ini juga jiwamu akan diambil. Artinya malam ini juga engkau akan mati. Tidak ada satu manusia pun tahu kapan dia akan dipanggil Tuhan. Hidup ini kalau hanya waktu hanya untuk mencari harta, mencari kekayaan, lupa segalanya, sama seperti orang kaya Lazarus yang miskin dan orang kaya yang memperhatikan hidupnya. Setiap hari dia hidup dengan kemewahan, bersukaria dengan kemewahan, sampai orang yang mesti dibantu, yang ada di depan matanya pun dia lalaikan. Bayangkan, ya, bayangkan. Berarti harta ini dapat menipu dia. Oleh sebab itu saya katakan tadi, the peril of riches, artinya kekayaan itu dapat membawa kita ke dalam jurang kebinasaan. Benar kita butuh harta, butuh kekayaan, tapi harus kita memanagenya demikian rupa, jangan sampai kita melupakan firman Tuhan. Karena kepada orang kaya dikatakan ada kesaksian Musa dan para nabi. Bagaimana kesaksian Musa dan para nabi mengingatkan kita tentang harta ini yang Tuhan berikan kepada kita, bagaimana kita memanagenya. Firman Tuhan juga datang kepada bangsa pilihannya, yaitu umat Israel. Ya, dia berkata di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat 13, dia katakan gini, Allah katakan gini, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, harta semua bertambah, ya, bertambah karena rajin, karena diberkati Tuhan. Ya, maka ayat 14 lebih lanjutnya di sana dikatakan, janganlah engkau tinggi hati. Halo, sombong dan tinggi hati awal dari kejatuhan, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ingat, pertama, harta dapat membuat kita sombong dan melupakan
Sumbernya dari mana? Sumbernya dari Tuhan. Apa yang kita miliki, kita tidak mungkin dari kita sendiri, tapi kita diberikan oleh Tuhan. Halo, kalau Anda bisa bekerja dengan luar biasa, bukankah karena Anda diberi kesehatan bisa kerja? Kalau Anda diberi kepintaran, bukan karena otak ini adalah Allah yang memberikan untuk kita pintar, sehingga dengan talenta-talenta kita bisa memperoleh kekayaan. Ingat kata firman Tuhan kepada umat Israel, kalau hartamu, lembu sapimu semua bertambah banyak, emas perakmu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati dan melupakan Tuhan Allahmu. Itu yang pertama. Kita mau lihat yang kedua, ya. Yang kedua juga, ingat baik-baik bahwa harta ini dapat menjerat kita dan dapat membuat kita kehilangan integritas. Kita akan baca di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, ya. 1 Timotius pasal 6, saya akan baca ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan, ya. Bapak Ibu perhatikan 1 Timotius pasal 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ingin kaya, ya, dengan berbagai cara, ya. Zaman dulu katanya begini, ada hal-hal yang haram jangan disentuh. Nah, sekarang istilahnya gini, jangankan yang halal, yang haram pun sudah susah, yang haram pun dikejar. Nah, oleh sebab itu bisa kehilangan integritas kita, karena kita mencari yang haram pun sudah dicari. Oleh sebab itu Raja Salomo, seorang raja yang kaya, dia ingatkan kita di dalam Amsal pasal 28 ayat 20, di sana dikatakan begini, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Kalau Bapak Ibu dipercaya oleh Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati Bapak Ibu, ya. Ayat selanjutnya kata, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Tuhan akan memberikan kekayaan kepada kita seiring dengan perjalanan hidup kita, seiring dengan kesetiaan kita, seiring dengan kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena Dia majikan kita, Dia sumber kita, Dia akan memberkati kita. Tapi perhatikan, jangan buru-buru hatimu cepat ingin kaya, karena bisa kehilangan integritas. Seperti tadi yang berkata, jangankan yang normal-normal, yang haram pun udah susah, maka berebutan. Oleh sebab itu integritas kita bisa hilang. Yang ketiga, harta kekayaan juga bisa, kita lebih bagus baca ayatnya dulu, ya, di dalam Markus pasal 4 ayat 19. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, kalau kita hidup sebagai suami istri, biasanya pasti ingin punya anak, punya keturunan. Artinya ada buah dari pernikahan. Firman Tuhan juga begitu. Firman Tuhan yang ditaburkan kepada kita, yang tadi dikatakan kepada jemaat Israel, jikalau hartamu bertambah banyak, jangan tinggi hati dan jangan lupa. Nah, kalau kita penuh dengan pikiran akan mencari harta, kita lupa bahwa kekayaan ini dan keinginan-keinginan ini menghimpit firman Tuhan itu sampai tidak bertumbuh. Ingat, firman Tuhan bisa membuat kita mandul rohani. Ingat, harta kekayaan bisa membuat kita mandul rohani, karena terpikat hanya bagaimana cara untuk mendapatkan harta itu, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, ingat baik-baik, jangan sampai kita mandul rohani oleh karena harta kekayaan. Yang keempat, kita akan melihat, ya. Saya akan bawa Bapak Ibu yang keempat, ya, di dalam Injil Lukas juga, ya. Lukas pasal yang ke-18 kita akan baca. Yesus juga memberikan satu perumpamaan, ya, begini. Lukas pasal 18 ayat 18 saya bacakan. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Katanya, "Guru yang baik, apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh,
jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, menghormati ayahmu dan ibumu. Kata orang itu, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala harta, jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi sangat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Oh, luar biasa ini. Ya, orang ini kaya, tapi ketika disuruh oleh Tuhan Yesus, semua yang kamu sudah lakukan udah benar, tapi satu lagi kurang. Jual hartamu, bagi-bagi ke orang miskin. Artinya, Tuhan ingin supaya kita orang yang punya uang itu jangan tergantung kepada uang, bermurah hati dengan memiliki hati yang berkemurahan. Bukankah Allah Bapa kita di surga adalah Allah yang berkemurahan? Sampai anaknya yang tunggal merupakan harta kesayangan pun dikorbankan demi Anda dan saya, untuk keselamatan Anda dan saya. Allah ingin mengajarkan kita supaya kita berkemurahan. Halo, ingat minggu lalu bagaimana Sakius yang menerima Tuhan Yesus. Dia katakan, setengah dari hartaku akan kubagikan kepada orang miskin. Ya, dan apabila aku memeras seseorang, 4 kali lipat. Halo, dia tidak tergantung kepada harta. Iya. Nah, lihat di sini. Orang ini karena kaya, dengan sedih dia meninggalkan Yesus. Maka Yesus katakan, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya, beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Gempar waktu itu murid-muridnya, dia pikir bagaimana ya kalau gitu kami. Tapi Yesus katakan, lebih lanjut katanya, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Begini Bapak Ibu, ya. Kalau kita pikir mungkin kita juga nggak memungkinkan. Bagaimana mungkin unta bisa masuk ke dalam lubang jarum? Lubang jarum itu adalah satu pintu kecil yang biasanya terbuka apabila pintu besar, pintu gerbang sudah ditutup. Karena zaman dulu hidup orang zaman dahulu, kerajaan demi kerajaan itu ada pagarnya. Kemudian ada pintu gerbangnya. Pada jam-jam yang sudah tertentu, mungkin sudah mulai malam, sudah mulai sore, maka ditutup. Nah, apabila ada orang yang keluar kota akan kembali, pintu gerbang sudah ditutup, maka tersedia pintu kecil. Atau mungkin orang asing yang mau datang berkunjung, ada. Nah, kalau pintu kecil ini hanya bisa masuk kalau kita mau lewat pintu kecil ini. Tapi kalau unta yang membawa bebannya orang dan harta, bagaimana mau masuk? Harus dia lepaskan semua bebannya. Unta itu bersedia tunduk untuk bisa masuk ke lubang yang kecil itu, maka dia bisa masuk. Arti kata gini, kita jangan tergantung kepada harta kita, jangan sombong, kita tunduk, kita harus menghargai bahwa Tuhan yang memberikan sumber, Tuhan bisa mengambil, Tuhan bisa memberi. Kalau kita berkemurahan hati seperti Bapa di surga, kita memberikannya, maka kita tidak akan kehabisan. Seperti laut mati, kalau tidak dialirkan ya air jangan mati. Tapi kalau kita mengalir, maka sumber itu akan mengalir terus. Nah, orang ini kalau unta mau masuk, dia harus turunkan semua beban dia tunduk, baru bisa dia masuk ke pintu jarum itu, lubang jarum itu. Demikian Tuhan mengajarkan kita, jangan sombong, jangan lupa kepada Tuhan, harus tahu bahwa dialah sumbernya. Kalau kita tahu dia sumbernya, firman Tuhan katakan, Yesus katakan, carilah terlebih dahulu kerajaan surga serta kebenarannya, maka selebihnya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang kau butuhkan akan Tuhan tambahkan. Ya, apa yang kau butuhkan. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, Raja Salomo dengan segala kekayaannya pun tidak seindah daripada bunga bakung yang tidak didandani itu. Halo. Arti kata, kalau kita mau memiliki hati seperti hati Bapa, berkemurahan, memperhatikan orang-orang lain dengan kekayaan yang diberikan kepada kita, kita jadi saluran berkat. Kita menjadi penata layan, penata kelola keuangan yang baik. Kita diberi, kita berikan kepada orang, maka sumber itu akan mengalir terus. Sehingga kita tidak terikat, hati kita tidak terpaut oleh kekayaan kita, maka
kekayaan ini tidak menjadi jerat bagi kita. Itu sebabnya jalan keluarnya cuma satu. Firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal 6 ayat 24. Ini sebagai ayat terakhir, saya mau bacakan demikian. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon itu adalah harta. Anda tidak mungkin bisa mengabdi kepada Tuhan kalau Anda menyerahkan hidupmu, menyerahkan semua hartamu dalam pengendalian Tuhan. Tuhan di atas segala-galanya di dalam hatimu. Anda tidak akan terjerat oleh harta yang begitu banyak, sehingga Anda dengan senang saja dapat berkemurahan hati kepada siapapun. Anda memiliki harta banyak, seperti Tuhan katakan, semua bumi ini milik Dia. Tapi Tuhan berkemurahan memberikan kepada kita. Kita juga mencerminkan kemurahan karakter Allah Bapa menjadi karakter kita, sehingga harta ini tidak menjadi jerat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Oleh sebab itu, periksa hatimu. Kalau hatimu terikat oleh harta, ingat, prioritaskan Tuhan. Berikan porsi yang paling besar Tuhan di dalam hatimu, sehingga Tuhan yang mengontrol hidupmu dan mengontrol hartamu. Engkau juga bisa mengontrol hartamu, bukan hartamu yang mengontrol engkau. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya ibu bapa diberkati semua. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur Engkau mengajarkan kami untuk jangan sombong dan melupakan Tuhan apabila harta bertambah banyak, karena semua itu anugerah dan pemberian Tuhan. Karena firman-Mu berkata, hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kami kaya, susah payah tidak menambahnya. Kalau Tuhan memberkati, maka kami akan menerima dengan gembira, dengan sukacita, tidak ada susah payah. Oleh sebab itu, pimpin hati kami Tuhan, supaya hati kami tidak dikuasai oleh harta, tetapi biarlah Allah bercokol di dalam hidup kami, sehingga kuasa Mamon semakin lama semakin kecil, sehingga hidup kami sepenuhnya tergantung pada Tuhan yang menjadi sumber di atas segala sumber. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah anugerah daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta pengayoman Allah Roh Kudus menyertai kita semua pada pagi hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di minggu akan datang.